Oke, selamat siang semuanya. Siang, Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Baik, baik ya. Semoga sehat, bahagia ya, dan penuh semangat. Semuanya ceria. Ya. Baik, hari ini kita membahas mengenai seleksi dan penempatan tenaga kerja. Materi seleksi dan tenaga kerja untuk pertemuan ini sudah saya upload di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek ya materinya di GC. Nah, seleksi itu merupakan salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuannya apa? Seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja. Ya. Nah, dalam proses seleksi ini, jika dilakukan semakin efektif, maka besar kemungkinannya untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat bagi perusahaan. Selain itu, dengan seleksi yang efektif akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Dan juga kalau dapat karyawannya tepat, itu berkaitan dengan nantinya kinerja perusahaan. Ya. Oke, saya share materinya. Sudah kelihatan materinya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, seleksi karyawan dan tenaga kerja. Oke. Nah, apa itu seleksi? Sebelum saya membahas lebih lanjut, dari para mahasiswa yang hadir nih, ada enggak yang pernah punya pengalaman mengikuti seleksi karyawan? Pernah, Bu. Pernah. Pengalaman apa yang Anda dapat waktu mengikuti seleksi tersebut? Siapa yang mau sharing dulu sebelum kita ke materi? Pengalaman seleksi kerja. Hana pernah ikut seleksi sebelumnya? Pernah sih. Tapi kerjanya bukan kerja yang weekdays gitu, jadi seleksi kerja untuk kerja weekend. Oke, ya. Ya. Jadi ada tahapan seleksi yang kamu ikuti? Ada sih. Waktu itu kayak karena kan ini di seperti apa rumah makan gitu loh, jadi waitress. Waitress. Okay. Itu waktu awal-awal kuliah banget kan. Ya itu seleksinya ya mengerjakan pekerjaan waitress seperti pada umumnya. Oke, baik, baik. Terima kasih, Hana. Yang lain ada? Punya pengalaman? Ada, Bu. Mau sharing? Happy itu kayaknya. Apa? Saya, Bentar. Silakan. jadi tahun 2018 saya sempat kerja setahun di PT gitu, Bu. Ya. Itu kayak modif-modif kabel gitu. Saya mengikuti tes tertulis, tes interview, sama tes medika waktu itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang ikuti ya. Oke, oke. Terima kasih, Evi. Ada lagi yang lain? Sambil menunggu ada beberapa teman kalian yang baru join. Baik, saya lanjutkan. Baik, kita mengenal yuk apa itu seleksi.
Ya. Oke. Nah, proses penerimaan tenaga kerja itu berlangsung dalam 2 tahapan ya. Pertama adalah pencarian calon tenaga kerja. Mencari calonnya dulu. Ya, pencarian calon tenaga kerja. Setelah dapat calon-calonnya, itu baru tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi calon tenaga kerja tersebut. Ya, jadi sudah ada orang-orangnya nih yang mau diseleksi. Itu ya. Jadi ada pencarian calon tenaga kerja, kemudian setelah itu diseleksi. Oke, kita bicara tentang pencarian tenaga kerja lebih dahulu. Ya. Nah, dalam pencarian tenaga kerja diusahakan agar jumlah calon tenaga kerja terkumpul banyak. Ya, paling tidak cukuplah sehingga dapat dilakukan seleksi dengan baik. Makin banyak calon tenaga kerja, makin banyak kemungkinan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan perusahaan. Ya, bayangkan saja jika Anda melakukan seleksi, tetapi calonnya itu cuma sedikit, ya. Kalau cuma sedikit kan juga yang dipilih juga terbatas sekali, ya. Dan yang terbatas itu apakah sudah memenuhi harapan, ya, harapan yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan, ya. Jadi makin banyak calon tenaga kerja, makin banyak kemungkinan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan perusahaan. Baik, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Bisa, Bu. Lanjutkan. Nah, sekarang setelah mendapatkan tenaga kerja, baru dilanjutkan dengan seleksi calon tenaga kerja. Nah, apa itu seleksi? Seleksi merupakan proses menemukan ciri-ciri, keahlian, dan keterampilan seseorang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi, jabatan tertentu tentunya membutuhkan keterampilan tertentu, membutuhkan kemampuan tertentu dari seseorang. Ya. Nah, tujuan proses seleksi adalah mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh organisasi. Ya, mendapatkan tenaga kerja yang sesuai yang diharapkan. Lanjut. Nah, ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa tahapan dalam melakukan seleksi. Pertama tentunya Anda mesti sebagai tenaga kerja seperti tadi Hana atau Evi mengirimkan surat lamaran tidak waktu itu? Ada, Bu. Hana, Evi tadi yang memberi contoh mengirimkan surat lamaran tidak? Hana enggak sih, karena belum terlalu besar perusahaannya. Oh tidak. Kalau Evi? Saya kirim, Bu. Kirim ya, Vi? Ya, Bu. Oke. Jadi awalnya tentu dengan surat-surat yang masuk. Ya. Surat-surat yang masuk yang sesuai dengan kualifikasi. Masuk yang sesuai dengan kualifikasi. Nah, setelah surat-surat masuk, ada yang kelihatan. Setelah surat-surat masuk, tentunya
baru tahap selanjutnya. Kok ada yang kelihatan sebentar. Nah, ini belum. Ini kelihatan ini. Tadi. Nah, semakin banyak mendapatkan. Nah, ini. Nah, saya ini kembali ke sini di slide sebelumnya. Pencarian calon tenaga kerja dilakukan melalui ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan calon tenaga kerja. Misalnya dengan iklan, ya. Dari iklan anak itu dapat digunakan untuk mendapatkan, ya. Iklan adalah sarana yang efektif untuk mendapatkan calon tenaga kerja. Iklan itu di mana saja kira-kira bisa kita mendapatkan memasang iklan itu? Di sekolah, tergantung pekerjaannya sih, tergantung jenis pekerjaan. Biasanya di kampus kok, mungkin kemungkinan besar kampus. Di kampus. Media sosial, Bu. Media sosial. Siapa lagi? TV. Reklame, baliho. Dari koran. Dari koran. Apa lagi? LinkedIn, Bu. LinkedIn. Apalagi media apa yang bisa digunakan untuk iklan? Brosur. Apa kira-kira? Dari radio bisa? Radio. Bisa. Televisi bisa? Bisa, Bu. Oke, ya. Banyak media yang bisa digunakan ya untuk pencarian calon tenaga kerja. Iklan di koran, kemudian melalui media sosial, kemudian melalui radio, televisi, mungkin dengan cara-cara yang lain juga bisa. Kemudian pendekatan langsung ke sekolah atau lembaga pendidikan. Tadi yang Hana bilang ke kampus, sekolah gitu ya. Kemudian ini ada para tenaga kerjanya sendiri yang mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin ya, jamin dan konkret pekerjaan mereka. Kenapa ini? Ada yang bisa memberi alasan? Para tenaga kerjanya sendiri yang mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan pekerjaan mereka. Karena berhubungan dengan keluarga mereka ya belum mendapatkan pekerjaan, Bu. Dalam artian juga bisa koneksi. Oke. Ada lagi yang lain? Karena para pekerjanya ini kan sudah kenal dengan saudara atau temannya itu, jadi dia sudah tahu orang ini bakatnya di pekerjaan ini atau enggak. Kalau misalnya memang berbakat, kemungkinan besar untuk terkoneksi ke perusahaan juga lebih mudah, dan perusahaan juga lebih diuntungkan dengan demikian. Oke, artinya keluarga ya atau tenaga kerjanya itu yang memberikan rekomendasi, mengetahui ya kemampuan, keahlian atau skill-skill yang dimiliki oleh calon tenaga kerja tersebut. Dan ini tenaga kerjanya, keluarganya ini, pekerjanya ini ada memberikan jaminan ya reputasinya, nama baiknya yang memberikan jaminan bahwa dia memang memiliki keterampilan, kemampuan, ya skill-skill yang memang dimiliki dan sesuai dengan pekerjaan. Oke. Kemudian pencari kerja melamar sendiri ke perusahaan-perusahaan. Ya, ini kalau ini calon tenaga kerjanya yang aktif, ya, yang aktif untuk datang mencari informasi. Banyak kok sekarang model-model walk-in interview, ya, yang datang langsung ke suatu perusahaan, ada bisa langsung tes, ya seperti itu, model-model seperti itu. Oke, yang ini saya lanjutkan. Ini sudah tadi ya, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, untuk wawancara tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam pencarian kerja setelah dapatkan tenaga kerja dilakukan tahap seleksi. Nah,
seleksi di awal tadi si Mbak Evi sudah memberikan contoh bahwa dia mengirimkan surat lamaran. Ya, awalnya melalui surat lamaran, kemudian setelah itu ada beberapa tahapan yang diikuti. Nah, yang saya sampaikan itu pada umumnya, garis besarnya. Besar kecilnya perusahaan itu juga berpengaruh terhadap tahapan-tahapan seleksi yang digunakan. Kayak tadi Hana bilang tidak menggunakan karena skalanya kecil ya Hana ya. Oke, seperti itu. Jadi besar kecilnya suatu organisasi juga sangat berpengaruh dalam jenjang seleksinya. Kemudian ada yang namanya wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah teknik seleksi tenaga kerja yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mengetahui data pribadi calon tenaga kerja. Ya, di sini ada proses tanya jawab antara yang memberi kerja dengan pencari kerja. Tujuannya apa? Yang pertama, memperoleh informasi tentang pelamar. Jadi dari surat lamaran atau mungkin sudah mereka mengisi formulir lamaran juga ya. Kemudian dilakukan wawancara. Kemudian untuk memperoleh informasi tentang pelamar. Ya, memberikan informasi tentang pelamar. Kemudian memberikan informasi juga kepada pelamar mengenai bidang kerjanya. Di sisi lain, perusahaan juga melakukan promosi sebenarnya ya dengan menginformasikan kepada calon tenaga kerja mengenai perusahaan tersebut. Nah, juga menciptakan hubungan baik. Oke, jadi ada beberapa tujuan sih selain memperoleh informasi tentang pelamar, ada tujuan-tujuan yang lainnya. Oke, nah isi wawancara biasanya berkaitan dengan prestasi akademik. Ya. Prestasi akademik, kemudian kualitas pribadi, ada yang penampilan fisik, kemampuan bicara, kosakata, dan lain-lainnya. Juga ada kaitannya dengan pengalaman kerja. Kemudian bisa juga berkaitan dengan kompetensi interpersonal. Kemudian orientasi karir. Nah, isi wawancara itu juga tergantung dari organisasi. Apa sih yang akan diungkap? Kemudian, nah jenis wawancaranya bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Oke, ada yang tahu enggak wawancara terstruktur yang seperti apa? Ada? Wawancara terstruktur yang seperti apa? Wawancara yang pertanyaannya sudah dibuat sebelum wawancaranya dimulai. Okay. Jadi yang mau beri wawancara sudah persiapkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Kalau yang tidak terstruktur apa, Mas? Jadi ibaratnya ngomong lepas gitu, Bu. Ibaratnya misalnya teman ataupun dia kenal terus dia bicaranya kayak santai aja. Tapi nggak terstruktur, nggak gimana ya bilangnya? Informal. Iya, dia bicaranya formal aja. Ibaratnya dia dengan teman gitu, Bu. Jadi dia nggak persiapin pertanyaan yang terlalu ribet gitu. Oke, mungkin ya bisa begitu. Jadi tanpa apa ya, tanpa kaku ya dengan pedomannya gitu ya, seperti itu. Mungkin ada hal-hal khusus yang bisa juga ditambahkan saat wawancara tersebut. Nah, jadi pewawancara mengembangkan sendiri ya, mengembangkan sendiri
pertanyaannya yang akan digali lebih mendalam di bagian apa. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Nah, model wawancara ada one-on-one interview, kemudian group interview, board interview, dan stress interview. Ada yang menanggapi model ini? Tahu, Bu, model one-on-one interview seperti ini gitu. Silakan. Kalau ada yang sudah tahu. Kemarin Bu, saya pas interview tahun 2019 itu teman saya sama HRD-nya doang. Teman kamu dengan HRD-nya doang. Ya. Ya, artinya di situ ada berapa orang? 2, saya sama dia. Nah, 2 itu perannya apa saja? Apa? Perannya sebagai apa di situ? Interviewer dan kandidatnya. Ya, jadi ada pewawancara, interviewernya, dan pelamarnya ya, calon tenaga kerjanya. Oke, ada one interview. Kemudian kalau group interview, oke, Sevin, terima kasih. Iya, Bu. Kalau grup interview itu Bu, dia dibuat dalam satu kelompok. Jadi ada pewawancara dan juga digabungkan dengan beberapa kandidat itu, dibuat dalam grup. Oke. Grup interview. Jadi wawancara di mana jumlah pelamarnya berapa ini? Banyak atau 1? 5, Bu. 5. Kalau lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Ya. Ada beberapa pelamar ya, ada beberapa calon tenaga kerja yang diinterview secara bersamaan. Oke, kemudian kalau board interview. Ada yang menanggapi? Yang board interview? Ayo. Board interview bukannya ada user, terus ada interviewernya, terus nanti kandidatnya cuma 1, cuman yang seleksi ada banyak orang. Jadi ada usernya di sini ya? Iya. Langsung ke penggunanya. Terus ada mungkin kepalanya. Oke, tuh, yuk. Kalau yang stress interview, pertanyaannya lebih ke ini, Bu. Si orangnya ini yang melamar itu lebih berpikir lebih lagi, Bu. Jadi membuat pelamar ini tuh bingung, lebih mengetahui materinya gitu. Lebih berpikir lagi gitu, Bu. Oke, yang lain ada menambahi? Boleh, silakan. Itu gaya wawancara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur respon dari stres pelamar ini atau calon pelamarnya, gitu Bu. Jesse, yang lain ada lagi memberikan pendapatnya? Stress interview. Jadi stres namanya aja sudah stres ya. Stres itu penuh tekanan ya. Ya, jadi ini wawancara yang secara sengaja ingin menciptakan suasana yang menekan pelamar, baik melalui pertanyaan-pertanyaan maupun rekayasa kondisi saat wawancara berlangsung.
ya. Jadi kayak Gina tadi ya, sudah ada suatu pertanyaan yang menekan gitu. Jadi membuat sudah down dulu ya sebelum menjawab pun sudah merasa aduh horor nih wawancaranya gitu ya. Jadi itu sudah stres situasinya, kemudian di situasinya sudah ada tekanannya gitu loh. Jadi itu stres interview. Nah, biasanya stres interview ini untuk jabatan-jabatan yang mengandung tekanan atau potensi stresnya pada pekerjaan cukup tinggi. Jadi ibaratnya perusahaan ingin tahu dia seperti apa gitu. Oke. Baik. Kemudian untuk tes. Nah, tes tadi kan tes ya, ada saya lanjutkan tes dari awal wawancara sudah, kemudian ada tes ya, ada tes pengetahuan akademik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi akademik calon tenaga kerja. Nah, materi yang diberikan harus sesuai dengan bidang sesuai dengan ininya ya, calon tenaga kerja. Kemudian diberikan pula materi tes yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Ya. Tuh, tes akademik, kemudian ada tes psikologi, masih tes seleksi. Ada beberapa tes, bisa ada tes bakat, misalnya mengukur kemampuan potensi intelektual, kemudian ada motivasi, ya. Kemudian ada tes kecenderungan prestasi. Misalnya mengukur keterampilan kemampuan kerja. Kemudian ada tes minat, mengukur minat calon tenaga kerja terhadap suatu bidang atau jabatan tertentu. Kemudian ada tes kepribadian terkait dengan emosi, penyelesaian diri, dan lain-lainnya. Nah, kalau digambarkan tadi ya tahapan-tahapannya, pertama adalah pencarian tenaga kerja. Di sini ada seleksi, surat lamaran, kemudian wawancara saringan pendahuluan, kemudian ada ujian, psikotes, wawancara. Nah, ini ada pemeriksaan referensi juga dan latar belakang. Ada perusahaan yang menerapkan itu. Kemudian ada juga perusahaan yang menerapkan pemeriksaan fisik, ya, kesehatan fisik. Misalnya kondisi kesehatannya seperti apa. Ada pekerjaan-pekerjaan khusus, misalnya yang memang membutuhkan kesehatan bagus, ya. Kemudian wawancara dengan penyelia atasan dan keputusan. Endingnya adalah di keputusan, diterima atau tidak. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Saya mau bertanya. Oke. Saya ya. mau bertanya. Ya, gimana? Gimana, Jess? Saya kan dari jurusan psikologi kan. Seandainya saya magang di satu perusahaan industri. Halo? Ya, ya. Halo, suara saya kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran. Jelas nggak, Bu? Oke.
Oke. Ya, kalau begitu saya lanjutkan ya, Bu. Ya. Nah, saya kan dari jurusan psikologi, kan, Bu. Jadi yang saya tanyakan, seandainya ketika nanti saya magang di suatu perusahaan industri, dan saya kan masih magang nih, Bu. Tapi ada dari tim HRD itu meminta saya untuk membantu proses dari seleksi calon tenaga kerja. Nah, seandainya saya menggunakan tes psikologi itu boleh nggak, Bu? Tapi itu yang sesuai dengan ini, Bu, sesuai dengan yang diperlukan. Oke, maksudnya bagaimana? Mungkin saya klarifikasi dulu. Nah, Ya. kamu menggunakan punyanya perusahaan atau bagaimana? Kalau perusahaan Dari yang sudah saya dapat ada, selama kuliah, Bu. enggak. Kalau perusahaan sudah ada, Iya. berarti kamu di bawah supervisinya mereka. Ya. Paham, Jesse? Halo. Ya, Bu, paham, Bu. Ya. Jadi Halo, Bu. ya. Kadang organisasi itu memiliki HRD-nya, kebetulan mungkin sudah psikolog, ya, memiliki alat-alat tesnya. Kamu atau mungkin justru di perusahaan tersebut ada bagian pengembangan, ya. Nah, seandainya Jessie diminta untuk membantu dalam proses seleksi, ya nggak apa-apa. Kamu di situ belajar, ya, di bawah supervisi yang ada di organisasi tersebut, HRD yang ada di situ. Contohnya lagi nih, Bu, kalau seandainya saya sudah kerja, Bu, sudah menjadi lulusan psikologi, tapi ternyata di dalam perusahaan tempat saya kerja ini itu belum mengenal yang namanya tes psikologi gitu untuk rekrut perusahaannya. Anggap aja perusahaan ini perusahaan baru gitu, Bu, dan saya pertama kali yang adalah orang yang menjadi HRD di situ. Nah, kalau misalkan situasinya seperti itu, apakah saya bisa, Bu, menggunakan alat tes psikologi yang saya sudah dapatkan ketika saya kuliah? Oke. Gini, tujuannya penggunaannya ya, misalnya kalau untuk gini, ada alat tes itu yang memang harus ada penanggung jawabnya, ya kan? Nah, sejauh mana alat tes yang mau digunakan oleh Jessie juga, ya. Kalau perusahaan itu di situ belum ada, ya, Jessie bisa misalnya bekerja sama dengan biro jasa yang ada di daerah tersebut, ya, atau maksud saya biro jasa psikologi ya ini ya, bukan biro jasa yang lain, ya, itu bisa bekerja sama ya, bukan biro jasa yang lain. Oke. Kemudian dan tentunya Jessie juga tahu kode etik dalam penggunaan alat tes tersebut, ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Berarti harus ada penanggung jawabnya ya, Bu. Iya. Ya, baik, Bu Riwi, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, saya lanjutkan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi seleksi. Peraturan di sini adalah peraturan organisasi, ya. Kemudian kecepatan dalam pengambilan keputusan. Tentunya organisasi diharapkan ya proses seleksi itu
sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Cuman kadang kadang ditemui kendala-kendala ya di luar prediksi. Kemudian hierarki perusahaan, semakin hierarkinya itu simple ya, atau jenjangnya tidak terlalu panjang, mungkin prosesnya akan lebih cepat. Tapi kalau jenjangnya itu, hierarkinya itu tahapannya banyak, tinggi, ya tentu prosesnya akan lebih lama. Tadi kayak Hana, perusahaannya kecil, jadi mungkin proses seleksinya lebih simpel dibandingkan pengalaman dari Evi yang organisasinya lebih besar mungkin ya. Gitu. Kemudian jumlah pelamar dan pasar tenaga kerjanya, ya jumlah pengalamarnya itu juga berpengaruh. Ya. Kemudian jenis organisasi yang dilamar, ya swasta, pemerintah atau organisasi nirlaba. Kemudian ada masa percobaan. Oke, nih. Nah, dalam seleksi itu juga perlu diperhatikan juga ini penyeleksinya. Oke. Kenapa kok kualitas apa ya? Kualifikasi penyeleksi itu perlu diperhatikan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kualifikasi penyeleksi. Boleh. Karena kalau misalnya yang menyeleksi aja kualitasnya tidak mumpuni, bagaimana bisa menemukan kandidat yang diperlukan oleh perusahaan? Karena salah satu faktor kesuksesan dari sebuah perusahaan adalah karyawan atau anggota-anggota dari perusahaan tersebut. Nah, ini kan akar permasalahan dari awalnya adalah penyeleksian. Nah, maka dibutuhkan orang yang sangat penting karena orang tersebut sangat berpengaruh dalam berjalannya sebuah perusahaan. Baik, terima kasih. Jadi ya, penyeleksi itu kan mencerminkan organisasinya. Ya. Jadi diharapkan penyeleksi itu memiliki kepribadian yang menyenangkan. Memiliki kepribadian yang menyenangkan itu yang seperti apa misalnya? Boleh mengajukan pendapatnya? Ayo, siapa? Dari saya boleh ngasih pendapatnya, Bu? Boleh. Menurut saya kepribadian yang menyenang itu bisa dilihat dari gaya bicaranya, dari perilakunya, ya pasti tidak membosankan, Bu. Okay. Humble. Humble, ya. Memiliki kepribadian menyenangkan, ya. Kalau ketemu orang yang menyeleksi jutek, walaupun kita pencari kerja, menyenangkan tidak? Enggak, Bu. Enggak, ya. Meskipun kita mencari kerja, tapi kalau ketemu penyeleksi itu menunjukkan sikap yang jutek, ya, cuek, itu juga kurang menyenangkan. Kemudian bersikap empati, ya, empatik, mengerti kondisi dari ya secara global aja dari para pencari kerja. Ya. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi secara efektif. Ini ditekankan di sini khususnya kemampuan mendengar. Ada yang bisa ini memahami? Memiliki kemampuan komunikasi secara efektif, khususnya kemampuan mendengarkan. Yang seperti apa ini misalnya?
Josephine, Eksa, Tania, boleh memberikan pendapat. Kan nanti calon pelamarnya bakal ceritain tentang pengalaman kerja dia, tentang pendidikan dia. Nah, si interviewernya itu harus tahu dari ceritanya itu bisa 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 ngira karakter orang ini kayak gimana. Oke. Oke, yang lainnya ada yang menambahi pendapatnya Josephine? Terima kasih, Jo. Atau sekarang Joy mau menambahi? Atau Valen? Atau Dina? Iya Bu, lagi diajak ngobrol sama Lucy Bu. Menurut saya berpendapat terkait dengan kualifikasi penyeleksi Bu. Nah, ini Penyeleksi bentar, yang gimana? Ini memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, khususnya kemampuan mendengarkan. Ya, menurut saya harus memiliki itu Bu. Ketika memiliki kan orang yang sebagai pelamar itu kayak bosan gitu loh. Ya, itu yang dikatakan oleh Eva atau Evi tadi ya. Sependapat sih sama si Mbak Eva atau Evi itu Bu. Baik, yang lainnya? Valen? Atau Joy? Atau Beatrice? Samuel juga boleh? Alfian juga boleh memberikan pendapatnya? Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, khususnya kemampuan mendengarkan. Tapi pendapatnya Josephine. Alfian mau bicara itu. Oh, boleh, boleh. Kalau menurut saya Bu, ya pentingnya untuk mempunyai kemampuan mendengarkan itu untuk pekerja untuk nanti bisa menyimpulkan dia ini calon pekerja yang seperti apa. Kayak gitu Bu. Oke. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Ya Bu, jadi kalau masalah berbicara semua orang bisa berbicara, siapa aja bisa mengungkapin pendapatnya. Tapi belum tentu semua orang bisa mendengarkan. Kayak dengerin mana instruksinya yang baik seperti apa yang disuruh, dengerin orang pendapat, nggak semuanya bisa kayak gitu. Jadi kemampuan mendengarkan itu tidak mudah ya? Mudah apa tidak? Enggak mudah Bu. Enggak Bu. Karena kan lebih kalau mendengarkan dia lebih ke arah menyimak gitu kan Bu. Iya betul. Jadi di sini kan efektif khususnya mendengarkan. Apalagi saat wawancara ya. Saat wawancara itu harus benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh pelamar. Ya. Biar nggak keliru-keliru. Ya. Jadi apa sih yang disampaikan oleh pelamar? Jadi harus mendengarkan secara seksama. Nah, ini memiliki kemampuan mendalam tentang persyaratan jabatan. Jadi penyeleksi juga harus paham nih, jabatan yang diseleksi itu apa? Syarat yang dibutuhkan untuk bidang tersebut itu apa? Misalnya persyaratan fisik kalau butuhkan. Seperti apa? Entah tinggi badan, kesehatan. Nah, misalnya persyaratan skill ya, skill yang dibutuhkan, keterampilan yang dibutuhkan. Dia juga harus paham terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian, nah ini menghormati orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan sifat.
yang namanya pelamar itu kan berbagai macam orang dengan karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Ya, tetap harus menghormati. Walaupun kadang pelamar itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, penyeleksi harus tetap menghormati. Karena tadi di awal disebutkan memberikan gambaran tentang perusahaan. Nah, kalau penyeleksi menunjukkan sikap yang kurang respect, ya itu juga paling tidak mencermin ya, walaupun tidak mewakili tapi kesannya kurang baik, ya itu nanti kan dia yang memberikan informasi ke pihak eksternal. Oke, kendala-kendala dalam seleksi ada beberapa kendala dalam melakukan seleksi. Nah, kesulitan menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi secara objektif. Kira-kira untuk mengatasi kendala ini apa yang bisa disarankan? Agar mengukur kualifikasi secara objektif. Dikembalikan kepada kepentingan keperusahaannya sih, Bu. Mungkin perusahaan ini bergerak di bidang apa? Setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda pasti punya tolak ukur yang berbeda. Kembali lagi ke kepentingan perusahaannya apa. Kemudian perlu orang yang seperti apa. Jadi antara perusahaan dan calon pekerja bisa mempunyai koneksi atau koneksi yang baik. Jadi dia tolak ukurnya harus tergantung pada keperluan perusahaan dan karyawan atau calon pekerja yang seperti apa yang diperlukan oleh perusahaan. Baik. Terima kasih, Hana. Yang lainnya? Menurut saya, Bu, lebih melihat ke bidang yang dibutuhkan. Gimana? Tidak itu pengembangan misalkan, Bu. Jadi kita melihat ini di bagian pengembangan itu perlunya seperti apa, job desk-nya itu seperti apa gitu. Jadi itu yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menerima karyawan baru. Itu menurut saya, Bu. Putus-putus ya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Yang tadi dibilang sama Kak Hana sama Kak Jessi udah benar. Cuman kalau objektif itu kan lebih terpaku sama orangnya ya. Nggak subjektif. Terpaku sama karakter dia, sama bakat dia, nggak subjektif. Jangan karena kita suka orangnya atau karena dia anak orang berkedudukan tinggi di situ. Jadi kita terima, HRD-nya terima gitu. Lebih lihat kemampuan si pelamarnya sih. Oke, terima kasih Josephine untuk tambahannya. Ada lagi? Ya, kadang itu subjektivitas muncul ya. Ada beberapa yang bisa digunakan misalnya untuk mengatasi kendala supaya objektif. Yang jelas, pertama dari penyeleksinya sendiri harus komitmen, ya, harus komitmen. Ini dia harus objektif, ya, dia harus bisa bersikap netral, objektif dengan
pedoman yang sudah ada di organisasi. Pertama itu. Kemudian penyeleksi hendaknya tidak hanya satu, ya, mungkin 2 orang atau 3 orang, ya. Jadi ada perbandingannya, ya, menggunakan. Nah, kalau misalnya organisasinya besar, bisa menggunakan kalau sekarang itu kan jasa, ya, jasa yang berkaitan dengan entah melakukan seleksi, pemilihan tenaga kerja dari pihak eksternal itu juga ada, ya, bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kendala yang ada saat melakukan seleksi. Yang jelas standarnya dulu yang ada di organisasi itu diterapkan. Kembali ke karakteristik penyeleksinya. Ya. Nah, ini penyeleksi, kesulitan mendapatkan penyeleksi yang berkualitas, jujur, objektif dalam penyeleksi. Nih tadi ya kaitannya dengan jawabannya Josephine, juga bisa Hana, ya. Kadang subjektivitas itu muncul, bisa juga karena tadi faktor X tadi ya yang menyebabkan pemilihannya tidak dilakukan secara objektif, ya, karena pengaruh, misalnya ada pengaruh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan. Nah, kendala dari pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Pelamar berusaha memberikan jawaban yang baik, ya, yang baik-baik nih tentang dirinya dan menyembunyikan hal-hal yang buruk. Pada umumnya begitu tidak? Pelamar itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya kan? Mereka pada umumnya kan juga yang namanya pelamar. Tentunya ingin diterima kan? Ingin enggak ya? Kalau melamar kerja ingin diterima enggak sih? Iya, Bu. Yang namanya melamar bekerja kan ingin diterima. Tentunya akan berusaha untuk memberikan jawaban yang baik-baik tentang dirinya dan berusaha menyembunyikan hal-hal yang buruk. Nah, ini memang sulit ya untuk penyeleksi, sulit untuk memilah ini jawabannya sesuai tidak, sejujurnya tidak. Nah, itu. Jadi ya penyeleksi pun butuh yang namanya pengalaman, jam terbang, mengenali karakteristik pelamar, ya. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian ini apa ini? Kendala, terus nah, evaluasi seleksi. Nah, perlunya ada evaluasi seleksi.
untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan seleksi yang telah dilakukan. Ya, sehingga perusahaan dapat mengetahui keberhasilan proses seleksi yang telah dilaksanakan. Nah, apakah hasil seleksi sesuai dengan tujuan perusahaan? Apakah sudah memenuhi yang diharapkan oleh perusahaan? Ya. Kemudian juga untuk mengetahui efektif enggak metode-metode yang digunakan saat seleksi berlangsung, ya. Itu juga perlu dievaluasi penggunaannya. Kemudian hasil evaluasi sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan seleksi yang akan datang. Tentunya ada plus minusnya ya, itu harus diakui. Kemudian di masa mendatang untuk perbaikan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ada pertanyaan nih. Cara responnya. Nah, ini sudah melakukan seleksi nih, misalnya saya sudah melakukan seleksi dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi dari sekian yang masuk, saya membutuhkan satu sekretaris untuk satu organisasi. Nah, saya menggunakan dari surat lamaran, kemudian menyeleksi surat lamaran, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan tes, ya, psikotes, kemudian juga usernya, ya, atasannya yang akan menggunakan tenaganya itu juga sudah melakukan wawancara. Nah, dari hasil tes tersebut, si A nih sebut saja diterima. Namun, ya, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya yang bersangkutan itu tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan, ya. Jadi ekspektasinya dari perusahaan terhadap orang tersebut itu cukup jauh, ya, dari unjuk kerjanya. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan ada di mana kekeliruan-kekeliruannya, sehingga kok harapannya seperti ini, ternyata orangnya tidak bisa bekerja, padahal sudah diseleksi, ya, surat-surat lamarannya sudah diseleksi, ya, termasuk yang bagus, wawancara awalnya mengesankan, ya, kemudian di wawancara juga sudah di cross check-kan, kok sudah di cross check-kan, kemudian dites hasilnya bagus, dengan supervisornya juga sudah mantap nih milihnya orang yang ini. Namun saat bekerja dia kok nggak bisa kerja. Itu seperti ini, kejadian seperti ini, itu mengapa ya? Ada miss-nya di mana? Oke, ada yang mau memberikan tanggapan?
Yuk, siapa yuk? Ayo, siapa? Silahkan. Maksud Ibu tadi bagaimana menanggapinya ya? Iya, jadi ada apa gitu loh. Maksudnya itu ada yang tidak pas di mananya setelah ibaratnya proses seleksi itu sudah diterima ya, yang bersangkutan itu sudah mengikuti tahapan seleksi, tapi saat bekerja tidak menunjukkan kinerja yang baik yang diharapkan. Kalau saya menanggapi, kalau saya menanggapi ya Bu, ya. Dia kan sudah seleksi nih segala macam sudah bagus lah, tapi pas kerja tiba-tiba kerja biasanya kan Bu di itu perusahaan. Jadi mungkin dia yang nggak bisa kerja ini selama trainingnya. Misalkan nih trainingnya itu ada 3 bulan lah, 3 bulan ya. Enggak mungkin selama 3 bulan itu dia nggak bisa kerja. Dan mungkin juga kendalanya gini Bu, dia ini melamar pekerjaan di perusahaan ini. Halo? Halo, Jessie. Halo, Jessie. Oh Bu, saya terlempar. Boleh saya lanjutkan? Boleh, boleh, boleh. Halo? Ya, silakan. Ibu Riwi? Ya, halo? Oke, saya lanjutkan ya. Iya, iya, silakan. Saya lanjutkan ya Bu. Ya. Nah, ya halo Bu. Ya. Saya lanjutkan ya Bu. Ya, silakan, silakan, silakan. Oke. Ya. Jadi kalau ya, jadi kan biasanya di perusahaan itu ya Bu, di perusahaan itu kan ada trainingnya, paling enggak trainingnya itu 3 bulan. Nah dalam masa waktu 3 bulan itu dia nggak mungkin nggak bisa kerja gitu Bu, sesuai dengan job desk-nya atau sesuai dengan bidang yang dia pilih waktu dia melamar itu Bu. Itu cara untuk mengatasinya Bu, yaitu ikut training itu menurut saya. Trainingnya. Iya. Ada lagi? Saya Bu, mungkin tadi Jessie misunderstanding ya, yang maksudnya yang dimaksud Ibu Riwi kalau nggak salah adalah kesalahan apa yang dibuat perusahaan ataupun penyeleksi gitu. Kenapa kok yang diseleksi tadinya bisa kerja, kayaknya bisa kerja tapi ternyata nggak bisa kerja. Yeah. Tapi tadi Jessie menyampaikan tentang solusi. Kalau untuk ditanya kenapa jadi demikian, itu ada banyak faktor yang mungkin saja terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah si orang yang diseleksi ini tuh udah beberapa kali seleksi, sudah sering diseleksi dengan tes-tes yang sama. Jadi dia tuh sudah biasa gitu. Jadi ketika dites, ya udah familiar. Jadi ketika dites itu kesannya dia tuh bisa, kesannya dia tuh ngerti. Kemungkinan dia sudah sering ditolak dengan job desk yang sama, dengan kualifikasi yang sama. Jadi dia sudah tahu cara menanggapi bagaimana saya bisa lulus tanpa mengetahui tugas utamanya yang sesungguhnya. Jadi ini sering terjadi sih, nggak cuma di perusahaan besar, tapi di organisasi juga seperti itu. Jadi kalau di organisasi misalnya, seseorang ditunjuk sebagai sekretaris. Nah, nampaknya dia ini bisa nih jadi sekretaris nih. Wah, rajin segala macam. Tapi ternyata di backside-nya, di balik layarnya itu, ada beberapa faktor yang dia sengaja tutupi dengan sangat cantiknya gitu ya, untuk dirinya bisa diterima. Nah, faktor kenapa dia pengen diterima ada banyak hal juga. Kemungkinan besar karena dia mungkin udah nganggur lama, ya udahlah penting gue keterima, gimana caranya biar gue bisa masuk ke perusahaan itu. Tapi si
kurang jelinya si penyeleksi ini adalah mereka tertipu dengan gelagak manisnya si orang yang diseleksi ini. Jadi itu sering terjadi karena kan manusia sama dengan manusia, maksudnya sama-sama manusia gitu. Jadi kemungkinan besar juga bisa dibohongi gitu. Tapi ini bisa diminimalisir dengan menempatkan penyeleksi yang mungkin lebih higher levelnya lebih tinggi, jadi lebih sering, jam terbangnya lebih banyak. Itu biasanya lebih ini sih. Tapi kalau penyeleksinya masih baru, masih belum terlalu lama, dengan orang yang mencari pekerjaan yang sudah lama. Jadi penyeleksinya belum terlalu lama nih, mungkin baru bekerja 5 tahun. Tapi orang ini nih yang mencari kerja itu sudah lebih berpengalaman dalam mencari kerja. Nah ini otomatis kayak slang gini, jadi dia kemungkinan besarnya yang terjadi adalah si penyeleksinya kehilangan apa ya, kayak keselingsut sedikit, keselingsut itu apa ya, kayak sedikit nggak fokus untuk menyeleksinya gitu. Itu mungkin saja terjadi sih, karena kan penyeleksinya juga secara psikologis juga manusia dan memang tempatnya salah gitu kan. I think that's all sih. Gitu. Terima kasih Hana. Ada lagi yang mau menambahi, memberikan pendapat, boleh? Silakan, kita berdiskusi. Nggak usah malu-malu. Ada? Adakah? Bu, saya boleh menambahi, mungkin tadi Boleh. punya saya kurang pas gitu ya, Bu. Menambahi sedikit yang dari punya Kak Hana. Ya, menurut saya, Bu, salah satu faktornya itu tadi juga, ya, tadi juga kita udah jelas, ada penjelasan sedikit ya dari Ibu. Itu juga ada faktor koneksinya, Bu. Contohnya nih, keluarganya itu teman dekat dengan yang si punya perusahaan gitu. Jadi yang si pelamar ini udah dilolosin aja gitu. Padahal sebenarnya orang yang menjamin ini itu belum tahu betul ini orang bisa kerja atau enggak gitu. Jadi tinggal dilolosin seleksinya dan sebagainya, tinggal kerja gitu. Tahu-taunya itu nggak bisa kerja gitu. Jadi modal koneksi lah, Bu. Itu sering terjadi juga sih, Bu. Oke. Baik-baik. Yang lainnya ada lagi? Terima kasih, Jessie. Oke, ada lagi? Oke ya. Memang menyeleksi itu tidak mudah. Coba menyeleksi, contohnya. Menyeleksi itu artinya kita mengenal calonnya, ya, calon tenaga kerja. Jadi dengan tools yang ada, harapannya memang semakin banyak ya saringannya akan mendapatkan yang lebih tepat. Nah, satu ya tentunya dari tools-nya tadi, dari alatnya perlu dievaluasi. Apakah masih tetap dengan alat tersebut? Apakah ditambah, dievaluasi, disempurnakan dengan yang lain yang lebih sesuai. Kemudian selain alatnya, yang nanti akan dibicarakan juga nanti setelah ini. Apakah ya jabatan bidang pekerjaannya dia itu sesuai ya. Jadi waktu menyeleksi itu apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang akan dia kerjakan, jabatan job desk-nya dia. Nah, jadi dalam menyeleksi juga penyeleksi harus paham nih job desk-nya orang tersebut itu nantinya apa. Ya. Gitu. Jadi penyeleksi juga harus jeli, ada alatnya, job desk-nya, dan tadi Hana apa ya, mungkin jam terbang ya Hana ya, jam terbang dalam menyeleksi juga berpengaruh ya.
ya. Ya. Kemudian juga, nah tadi contohnya Hana adalah jika ketemu dengan orang yang sudah sering kali punya pengalaman mengikuti berbagai seleksi, ya banyak mengikuti seleksi, mengenal caranya, ya trik-triknya lah ibaratnya, ya mengenal trik-triknya. Jadi ya memang di sini penyeleksinya yang harus jeli, ya apakah yang dia sampaikan dengan kinerjanya nanti itu tepat, sesuai atau tidak, ya. Jadi memang masa percobaan juga perlu, ya. Kalau memang tidak sesuai, ya berarti dievaluasi selama masa percobaan itu. Oke, gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Masih sedikit materinya ya, sebentar. Nah, penempatan tenaga kerja. Nah, penempatan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat. The right man on the right place, ya. Tempatkan tenaga kerja tersebut pada posisi yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, jangan salah tempat, ya. Kemudian ini apa itu penempatan tenaga kerja? Penempatan tenaga kerja sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecapapan, dan keahliannya. Nah, penempatan ini merupakan tindak lanjut dari seleksi. Menempatkan calon pegawai yang diterima atau lulus pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan tugas-tugas pada orang tersebut. Ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja, ada keahlian, keterampilan, dan kualifikasi. Oke, itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak, saya masih ada pertanyaan satu. Ya, saya ada pertanyaan satu. Nah, coba ya. Keuntungannya apa dan kekurangannya apa? Pemberian feedback, ya, pemberian feedback hasil seleksi, ya, kepada calon tenaga kerja. Untungnya apa? Keuntungannya apa dan kerugiannya apa? Pemberian umpan balik pada hasil seleksi kepada yang bersangkutan.
Apakah ada untungnya? Apa tidak perlu? Feedback. Perlu enggak? Perlu, Bu. Setelah hasil tes. Perlu. Itu lebih kayak untuk menumbuhkan motivasi aja untuk si pelamar. Menurut saya, Bu. Oke. Oke, ya, Jesse. Yang lainnya, ada yang menambahi, melengkapi, atau mungkin punya pendapat lain? Pendapat berbeda. Yuk, jangan usah malu-malu. Ya mungkin ini Bu, tergantung urgensinya apa, untuk apa. Kalau tujuannya untuk mengembangkan si pelamar, ya boleh gitu. Jadi keuntungannya mungkin mereka bisa jadi belajar dari hasilnya itu kan, baru bisa dikembangin. Tapi mungkin kerugiannya mereka jadi kayak, oh begini, jadinya nggak, ya cuman sekedar oh iya tahu gitu mungkin. Atau malah digunakan untuk selanjutnya kalau misalnya seandainya dia nggak dapet nih, nggak keterima hasilnya itu, nanti dia pelajari untuk interview selanjutnya, nanti takutnya jadi kasus seperti yang tadi contohnya Ibu tadi. Oke. Baik. Petris ya tadi ya. Saya cari kamu. Nah, Iya Bu, saya iya, sambil jaga adik saya. Iya, oke. Baik, terima kasih Beatrice. Ada lagi? Oke. Nah, memang ya ada plus minusnya memberikan feedback ya. Kalau sekiranya misalnya dia diterima, diberikan feedback, itu akan menumbuhkan ya. Misalnya ada memang tadi disebutkan Hana ada sisi kekurangannya ya, orang kan ada sisi kekurangannya, bisa menjadi Hana atau siapa tadi? Jessie ya? Jessie tadi ya? Kamu ya Jessie ya? Salah sebut orang Ya, saya. Jessie. Jadi kalau yang bagian mana, Bu? jadi memang ada kelebihan kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya, misalnya diberitahukan kalau kandidat itu diterima, itu bisa dia tahu, oh ya, ada sisi kekurangan yang memang harus dia improve lagi, perbaiki lagi, sehingga dia akan lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Nah, kekurangan itu pihak organisasi bisa melengkapinya dengan memberikan pelatihan. Ya, bisa memberikan pelatihan. Nah, kalau kerugiannya ya jelas kalau diberi kalau mereka tidak diterima ya mungkin tidak akan apa ya, untuk menginformasikan juga ibaratnya bisa iya bisa tidak. Ya, kalau yang nyeleksi baik, punya waktu luang, bisa ya. Tetapi kadang terkendala beberapa hal. Feedback itu ada yang menyampaikan, ada tidak. Ya. Biasanya kalau sudah diterima, ada beberapa yang memang harus dilengkapi, ditingkatkan ya, berkaitan dengan dirinya sehingga dapat dia lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Oke. Ada yang bertanya?
Ada tidak? Halo? Anteng. Dari saya nggak ada, Bu. Apa? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik. Jika tidak ada, materi ada di Google Classroom. Jangan lupa absensi diisi ya. Buka kameranya dong. Kita foto sebelum berakhir materi. Dua kali ya, ini karena pesertanya lumayan. 26, 27 dengan saya. Yuk, berikan senyum penuh ketulusan, keikhlasan. Ya. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Slide berikutnya. Oke. Senyum. Marcella senyum. Valen senyum. Oke. Angelica, Riva, Naomi, Dea, Alfian. Oke. Renando. Ayo senyum. 1, 2, 3. Feni Ayu. Nah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan. Thank you, Bu. Giliran terima kasih. Ya. Keluar sama saya.